Setelah didatangi petugas, KPM ini akan cair. Bansosnya di tahap 3 juga di tahap-tahap berikutnya. Dan kabar bansos peralihan dari via pos ke KKS. Juga bansos hanya diberikan selama 5 tahun dan tidak ada lagi bansos seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel pemersatu agen Briling. Halo Sobat Briling, halo para KPM, halo semuanya, apa kabar? Semoga sampai saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang setelah didatangi petugas, para KPM ini akan cair bansosnya pada tahap 3 juga tahap selanjutnya. Juga saya akan membahas tentang bansos peralihan dari yang biasanya lewat pos terus dialihkan ke KKS Bank Himbara, bagaimana perkembangannya, juga tentang informasi bahwasanya bansos hanya diberikan selama 5 tahun, tidak akan lebih dari 5 tahun, dan tidak akan ada lagi bansos seumur hidup. Bagaimana informasinya kita akan bahas di video saya kali ini. Tapi sebelumnya saya tetap berpesan, tonton video saya kali ini sampai habis. Jangan di skip-skip. Kalau di skip-skip akan menimbulkan gagal paham dan akan menyebabkan salah paham. Bertransaksi di agen Briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Buat teman-teman yang mempunyai informasi terbaru, informasi terkini seputar bansos, baik untuk tahap 2 ataupun untuk tahap yang akan datang, yaitu tahap 3 tahun 2025, silahkan cantumkan di kolom komentar video saya kali ini. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung dengan Mirza Sel Channel, dan yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Setelah didatangi petugas, para KPM ini akan segera cair bansosnya untuk tahap 3 dan tahap-tahap berikutnya. Kabar gembira buat para KPM, terutama KPM Pak yang pada tahap 1 kemarin, yaitu untuk alokasi Januari, Februari, Maret, yang cair BPNT-nya pada bulan Agustus mendatang akan didatangi petugas, dan perkiraan mulai dari awal bulan Agustus petugas akan mendatangi sejumlah 5 juta KPM, terutama KPM yang kemarin pada tahap 1 cair BPNT-nya. Hal ini dilakukan dalam rangka monitoring evaluasi, yaitu MONEV. Sebenarnya apa sih keuntungan bagi pemerintah untuk melakukan MONEV ini, untuk melakukan monitoring evaluasi ini? Bagi pemerintah melakukan monitoring evaluasi ini yaitu untuk melakukan pengecekan di lapangan demi terciptanya bansos yang tepat sasaran. Dan bagi para KPM, saat inilah saatnya memperbaharui data, untuk memperbaharui informasi, yang mana buat para KPM yang sampai saat ini masih tanda tanya apakah masih berhak mendapatkan BPNT, bansos BPNT ataupun bansos PKH, saat inilah saat para petugas datang di rumah KPM pada bulan Agustus mendatang, mereka bisa menginformasikan kepada petugas tentang hal yang sebenarnya. Juga para petugas saat datang ke KPM pada bulan Agustus yang akan datang untuk melakukan monitoring evaluasi, para petugas mengajukan beberapa pertanyaan seputar bansos yang telah diberikan ke KPM.
digunakan untuk apa, dana bansos yang telah diserahkan ke para KPM, dan juga tentang data kenyataan yang ada di lapangan pada KPM yang sebenarnya. Kalau memang para KPM yang saat ini masih menginginkan untuk mendapatkan bansos BPNT ataupun BKH, sementara pada tahap 2 ini mereka tidak mendapatkan bansos tersebut, mereka bisa mencantumkan informasinya saat para petugas datang ke KPM tersebut. Mereka bisa menjawab semua pertanyaan apa adanya sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang ada di lapangan, yang ada di rumah KPM tersebut, teman-teman. Dan mulai saat ini sudah mulai didaftar siapa saja KPM yang akan didatangi oleh petugas pada bulan Agustus nanti, yaitu pada saat monitoring evaluasi. Dan bagi para KPM yang pada tahap 1 kemarin mendapatkan bansos BPNT, siap-siap untuk didatangi petugas. Mungkin saat inilah waktunya untuk melakukan perubahan data. Dua hal bisa terjadi. Kalau memang masih layak saat didatangi petugas, benar-benar kenyataannya masih layak untuk mendapatkan bansos, maka pada tahap 3 nanti dalam tanda kutip mungkin bisa mendapatkan bansos kembali. Atau seandainya kenyataannya saat petugas datang ke KPM kenyataannya memang sudah tidak layak lagi, maka sudah dipastikan pada tahap 3 nanti tidak akan lagi mendapatkan bansos, apalagi pada tahap-tahap berikutnya. Juga informasi kedepannya, bansos hanya diberikan selama 5 tahun, tidak lebih dari 5 tahun. Untuk itu bagi para KPM yang saat ini sudah tidak lagi ataupun yang kemarin ataupun yang saat ini pada tahap 2 masih mendapatkan BPNT, namun sebenarnya kenyataannya sudah tidak layak lagi mendapatkan BPNT, ataupun bagi para KPM yang sudah mendapatkan bansos selama lebih dari 5 tahun, apalagi sudah puluhan tahun, harap bersiap-siap karena kedepannya ketentuan pemerintah bansos hanya akan diberikan selama 5 tahun. Untuk itu mulai sekarang bagi para KPM yang sudah mendapatkan bansos lebih dari 5 tahun, harap bersiap-siap dan melakukan konfirmasi ke pendamping desa maupun pendamping kelurahan untuk mengajukan diri mendapatkan PPSE. Karena kedepannya program pemerintah tidak lagi bansos buat para KPM yang telah mendapatkan bansos lebih dari 5 tahun, namun berubah menjadi program PPSE, program pemberdayaan sosial ekonomi. Sebelum Anda nanti benar-benar tidak lagi mendapatkan bansos, mulai sekarang lakukan konfirmasi ke pendamping desa atau pendamping kelurahan untuk mengajukan diri mendapatkan bantuan, tapi bukan bansos, tapi program PPSE, yaitu program pemberdayaan sosial ekonomi. Barangkali nanti para KPM yang sudah mendapatkan bansos lebih dari 5 tahun dan akan di-cut bansosnya atau diputus bansosnya, dihentikan bansosnya, akan mendapatkan bantuan yang lain, yaitu bantuan program pemberdayaan sosial ekonomi, yaitu program pemodalan usaha. Jadi intinya untuk kedepannya bantuan hanya diberikan 5 tahun, tidak lebih dari 5 tahun. Dan informasi tambahan lagi bahwasanya tidak akan lagi bansos seumur hidup. Bansos hanya diberikan 5 tahun. Juga informasi lagi untuk para KPM yang biasanya mendapatkan bansos lewat via pos, PT Pos Indonesia saat ini masih dalam proses burekol. Jadi untuk para KPM yang biasanya mendapatkan bansos via PT Pos Indonesia dan dialihkan ke KKS, ke rekening, diharap
untuk tetap bersabar karena prosesnya masih burekol, pembukaan rekening kolektif, dan itu artinya masih cukup lama penyaluran bansosnya ke KPM yang biasanya disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Demikian video saya kali ini, semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.